Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Wahyudi mendefinisikan berita sebagai uraian peristiwa, fakta, atau pendapat yang mengandung nilai berita dan yang disajikan melalui media massa periodik. Dapat disimpulkan bahwa berita adalah uraian yang menceritakan tentang suatu peristiwa dan informasi yang bersifat faktual dan aktual. Kemudian jenis-jenis berita. Yang pertama, berita langsung. Straight news atau berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point atau langsung pada intinya, lugas, dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual atau terbaru, terhangat dan menarik. Jenis berita langsung biasanya dapat kamu temui di halaman depan koran atau surat kabar. Straight news dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu hard news, berita yang penting, yang paling terkini, terbaru, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, soft news, berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Yang kedua adalah berita opini. Opinion news atau berita opini atau pendapat adalah berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Yang ketiga adalah berita mendalam. Deep news atau berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Unsur berita yang ditekankan pada jenis ini adalah mengapa atau why, bagaimana atau how. Yang keempat, berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Penambahan ini biasa berupa informasi latar belakang, wawancara dari berbagai sumber, serta menambahkan data-data terkait. Hal ini bertujuan agar berita menjadi lebih utuh, detail, dan lengkap. Yang kelima, berita investigasi atau investigation news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Dalam proses menyusun berita ini, penulis atau wartawan menjadi watchdog dan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran atau fakta yang tersembunyi. Unsur-unsur berita terdiri dari 5W1H atau adik Simba. Yang pertama, kata tanya apa atau what. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, di mana atau where. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, kapan atau when. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya yang peristiwa. Yang keempat, siapa atau who. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, biasa pelaku, korban, atau saksi mata. Yang kelima, mengapa atau why. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Yang terakhir, bagaimana atau how. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Kemudian struktur berita. Berita terdiri dari 3 bagian, yakni kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Bentuknya seperti piramida terbalik. Yang pertama, penjelasan tentang kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai lead, teras berita, atau orientasi. Kemudian yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu. Kemudian yang terakhir, ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh pada pokok berita. Mengapa demikian? Sebab keenam unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita.
Kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa utama atau lebih dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat yang lepas. Beberapa jenis kalimat majemuk yang sering digunakan dalam berita antara lain kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk yang menggabungkan dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan setara dan biasanya menggunakan konjungsi seperti dan, atau, tetapi, sedangkan, dan lalu. Contoh, Presiden meresmikan jalan tol baru dan mengunjungi korban bencana alam. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk yang terdiri dari satu klausa utama dan satu atau lebih klausa bawahan yang memiliki kedudukan tidak setara. Klausa bawahan berfungsi sebagai perluasan atau penjelasan dari klausa utama. Biasanya menggunakan konjungsi seperti ketika, jika, karena, sehingga, bahwa, dan agar. Contoh, hujan deras menyebabkan banjir sehingga banyak warga yang mengungsi. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk ini merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contoh, tim SAR terus mencari korban hilang dan para relawan mendirikan tenda pengungsian sementara bantuan logistik terus berdatangan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan kalimat efektif dalam berita bertujuan untuk membuat pendengar atau pembaca memahami dan memaknai apa yang dimaksud penulis dalam menyampaikan informasinya. Contoh, Presiden meresmikan tempat wisata baru di Nusa Tenggara Timur atau NTT.